Pernah nggak sih kamu merasa hati kamu makin jauh dari Allah, tapi nggak tahu kenapa? Mungkin jawabannya ada di matamu, telingamu, dan pikiranmu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua. Semoga kamu yang sedang menonton ini selalu dalam keadaan sehat, hati yang tenang, rezeki yang berkah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar lebih banyak yang tersadarkan. Mata, telinga, dan pikiran. 3 hal yang kita gunakan setiap hari tanpa henti, tapi sering kita lupakan bahwa ketiganya adalah saluran langsung menuju hati. Kita menatap, mendengar, dan berpikir. Lalu semua itu mengalir masuk, mengisi ruang paling dalam diri kita. Sama seperti air yang meresap melalui tanah hingga mencapai sumur, begitu pula informasi, gambar, suara, dan pikiran menembus lapisan kesadaran hingga menyentuh hati. Dan di titik inilah setan memulai misinya. Setan tidak selalu datang dengan ajakan maksiat yang jelas dan terang-terangan. Ia tidak selalu mengetuk pintu hatimu sambil berkata, "Ayo berbuat dosa." Tidak. Ia jauh lebih licik dari itu. Ia bergerak seperti angin tipis yang tidak terlihat, mengendap masuk lewat pintu yang terbuka, penglihatanmu, pendengaranmu, dan pikiranmu. Ia tahu hati yang dipenuhi gambaran dunia dan suara yang melalaikan akan perlahan-lahan menghilangkan rasa peka terhadap cahaya kebenaran. Bayangkan, hati seperti taman yang indah. Jika air yang mengalir ke taman itu jernih, bunga-bunga akan tumbuh subur. Tapi jika airnya keruh, penuh lumpur, perlahan-lahan tanaman itu layu. Begitu pula hati kita. Apa yang kita lihat dan dengar akan menjadi air yang memberi makan hati. Dan jika setan bisa menguasai aliran itu, ia tidak perlu repot-repot merusak hati secara langsung. Ia cukup mengotori sumbernya. Masalahnya, kita sering tidak sadar ketika pintu-pintu itu terbuka lebar. Kita mengira sekadar menonton film, mendengar musik, atau memikirkan sesuatu yang ringan hanyalah hiburan biasa. Padahal perlahan-lahan itu semua mulai mengendap di hati. Dan saat hati sudah terlalu penuh dengan hal-hal yang melalaikan, cahaya Allah akan semakin sulit masuk. Kita merasa baik-baik saja, padahal sebenarnya sedang dijauhkan dari sumber kekuatan sejati. Coba jujur pada dirimu sendiri. Berapa jam dalam sehari matamu menatap layar? Pagi baru bangun, tangan langsung meraih ponsel. Saat sarapan, mata tetap fokus pada video atau scroll berita. Siang, bekerja di depan laptop berjam-jam. Malam, sebelum tidur, kembali sibuk memandangi layar HP. Sadar atau tidak, setan sudah berhasil menguasai salah satu pintu terpenting menuju hatimu, pandangan. Dan yang membuatnya berbahaya adalah semua ini terasa normal. Matamu yang seharusnya menjadi alat untuk melihat ayat-ayat Allah di alam semesta, kini lebih sering digunakan untuk memandangi dunia digital yang tak ada ujungnya. Drama berseri yang tidak pernah selesai, game yang terus memancing level berikutnya, media sosial yang menampilkan ribuan wajah dan cerita setiap hari. Setan tidak memaksamu untuk menonton hal-hal buruk. Ia cukup membuatmu betah di depan layar hingga waktu untuk menatap Quran atau ciptaan Allah jadi semakin sedikit. Pernahkah kamu merasakan ini? Hari ketika kamu maraton drama adalah hari ketika ayat Quran hampir tak tersentuh sama sekali. Hari ketika matamu dimanjakan oleh tontonan tanpa jeda adalah hari ketika kamu merasa malas membuka mushaf. Semua itu bukan kebetulan. Setan paham, jika matamu sudah kenyang dengan hiburan, ia tidak akan punya ruang lagi untuk menatap kalam Allah. Mata adalah pintu, dan setiap pintu punya kuota untuk berapa banyak ia bisa menerima. Jika kuota itu dihabiskan untuk hal-hal yang sia-sia, hanya sedikit yang tersisa untuk sesuatu yang menenangkan hati. Maka pertanyaannya sekarang, kuota matamu habis untuk apa? Apakah untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, atau sekedar hiburan yang membuatmu lupa padanya? Kalau matamu sudah dikuasai, setan akan beralih ke target berikutnya,
telingamu. Dan disinilah ia mengeluarkan salah satu senjata paling ampuh, musik. Bukan berarti setiap nada itu buruk, tapi ketika musik mendominasi waktumu, bahkan tanpa sadar ia menjadi latar suara hidupmu, itulah saat pintu hatimu mulai terbuka untuk bisikan yang salah. Pernah nggak kamu mengalami, meski tidak sedang memutar lagu, melodinya tetap berputar di kepalamu? Itulah tanda bahwa telingamu sudah terbiasa dengan suara dunia yang menggeser ruang untuk suara akhirat. Setan paham, jika telingamu terbiasa dengan musik, maka telingamu akan terasa asing saat mendengar lantunan Quran. Saat mendengar murotal, pikiranmu mungkin membandingkan nadanya dengan lagu favoritmu. Bahkan, ada yang merasa bosan ketika kajian diputar, tapi bisa mendengarkan playlist selama berjam-jam tanpa henti. Ini bukan sekadar selera, ini strategi halus untuk menggeser prioritas. Musik memang punya kekuatan emosional. Ia bisa membuatmu bersemangat, sedih, bahkan bernostalgia. Tapi ingat, kekuatan yang sama juga bisa menjauhkanmu dari zikir. Jika hatimu terus diisi dengan lirik-lirik duniawi, kapan ruang itu akan digunakan untuk mengingat Allah? Setan tidak melarangmu mendengarkan Quran. Ia hanya memastikan waktumu habis untuk hal lain. Dan ketika itu terjadi, tanpa sadar, telingamu sudah tidak peka lagi terhadap seruan kebaikan. Ingatlah, apa yang masuk lewat telinga akan sampai ke pikiran, dan dari pikiran akan mengalir ke hati. Jika telinga terus dijejeli suara yang melewaikan, hati akan menjadi tumpul terhadap ayat-ayat Allah. Dan saat hati tumpul, bisikan setan akan terdengar lebih jelas daripada panggilan Tuhan. Pertanyaannya, hari ini, apa yang lebih sering didengar telingamu? Apa yang masuk lewat matamu, apa yang masuk lewat telingamu akan berkumpul di pikiranmu. Dan pikiran yang terus-menerus disuapi hiburan, kesibukan dunia, dan hal-hal yang melalaikan lama-lama akan mengendap di hati. Saat itu terjadi, hati mulai kehilangan kepekaannya. Dzikir terasa hambar, membaca Quran terasa berat, bahkan nasihat yang benar terasa mengganggu. Inilah yang disebut hati tumpul. Allah sudah memberi peringatan yang jelas dalam Quran. Mereka memiliki hati, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka memiliki telinga, tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lalai. Ayat ini bukan sekedar peringatan untuk orang di zaman dulu, ini peringatan untuk kita sekarang. Ketika hati tumpul, kita bisa merasa baik-baik saja walaupun sebenarnya sedang menjauh dari Allah. Kita masih sholat, tapi tanpa rasa. Kita masih mengaji, tapi sekedar melafalkan huruf. Kita masih hadir di majelis ilmu, tapi pikiran melayang ke urusan lain. Yang lebih menakutkan, hati yang tumpul tidak lagi peka saat mendekati dosa, bahkan bisa merasa nyaman di dekatnya. Dan disinilah letak jebakan paling licik syaitan, membuat kita jauh dari Allah tapi tetap merasa aman. Ia menutup hati kita perlahan, bukan dengan rantai besi, tapi dengan tumpukan kesibukan dan hiburan. Sampai suatu hari kita sadar bahwa cahaya yang dulu terasa dekat, kini sulit sekali kita rasakan. Pertanyaannya, maukah kita membiarkan hati kita tetap seperti ini? Sahabatku, kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang lewat di depan mata atau terdengar di telinga. Tapi kita bisa memilih mana yang kita izinkan masuk ke hati. Seperti seorang penjaga gerbang, kita harus mulai selektif. Pandangan yang menguatkan iman, biarkan masuk. Suara yang menenangkan hati, biarkan mengalir. Tapi jika itu melalaikan, menurunkan semangat ibadah, atau menjauhkan dari Allah, tutup pintunya rapat-rapat. Mulailah dari hal kecil. Kurangi waktu menatap layar tanpa tujuan, sisipkan jeda untuk menatap ciptaan Allah, langit, pepohonan, wajah orang tua. Ganti sebagian waktu mendengarkan musik dengan mendengarkan murotal atau kajian. Bukan berarti kita harus menghilangkan hiburan sepenuhnya, tapi pastikan hiburan tidak menggerus waktu untuk Allah. Bersihkan kaca hati kita.
Bayangkan hatimu seperti jendela. Semakin sering ia terkena debu dan kotoran, semakin sedikit cahaya yang masuk. Zikir, tilawah Quran, doa, dan menjauhi hal-hal yang melalaikan adalah cara membersihkannya. Semakin bersih kaca hati, semakin terang cahaya Allah yang masuk. Jangan tunggu sampai hati benar-benar gelap baru kita mencari cahaya, karena hati yang gelap sulit sekali melihat arah. Mulailah sekarang. Jaga mata, jaga telinga, tenangkan pikiran, dan biarkan hati kembali diisi cahaya Allah. Saat itu terjadi, hidupmu akan terasa berbeda, lebih ringan, lebih tenang, dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Sahabatku, setiap detik yang kita lalui adalah kesempatan untuk memilih. Membiarkan setan mengisi hati kita atau membiarkan Allah menerangi hati kita. Pilihannya ada di tangan kita, sekarang. Semoga kisah ini menjadi pengingat yang lembut tapi kuat untuk kita semua. Jika kamu merasa pesan ini bermanfaat, klik like, tulis di kolom komentar apa langkah kecil yang akan kamu mulai hari ini, dan bagikan video ini agar lebih banyak hati yang tersentuh. Semoga Allah menjaga pandangan, pendengaran, dan hati kita dari hal-hal yang melalaikan, dan menuntun kita selalu menuju jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.